Ya. Pertama kita harus melakukan setup terlebih dahulu. Ini dilakukan kecamatan ataupun desa. Pertama kita harus melakukan setup terlebih dahulu. Ini dilakukan kecamatan ataupun desa. Saya harap semuanya login menggunakan desa terlebih dahulu. Yaitu mengganti profil pengguna, alamat, password, dan lain sebagainya. Untuk password boleh diganti atau enggak, silahkan. Tapi yang penting pertama isi kita alamatnya terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Untuk alamat, ya, untuk mengganti kita pilih pojok kanan atas, di sini ada nama desa, kemudian edit profile. Nah, untuk edit profile, di sini kita isikan alamatnya. Misalkan Jalan Kuningan Barat nomor 1. Seperti ini. Ya. Kemudian setelah itu tekan simpan. Ya, itu untuk mengganti profile. Ya. Oke. Kemudian setup yang kedua diperlukan yaitu nama pejabat. Nama pejabat itu adalah nama kepala desa ataupun nanti nama camat atau nama kepala DPMD. Menunya di mana? Yuk kita lihat lagi menunya. Sudah ya tadi mengganti alamat ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk menggantinya nanti di nama pejabat itu ada di master data, kemudian pejabat. Master data, kemudian pejabat. Nah, di pejabat di sini kita tambahkan. Yuk, kita tambahkan NIP-nya kalau ada NIP-nya. Jika tidak ada boleh kita kasih strip. Namanya misalkan Wahyudi Nur Ahmad, jabatannya misalkan Lurah Desa Ciptasari misalkan. Posisi pejabat. Oke, simpan. Itu setelah setup selesai, kita akan membuat namanya surat pengajuan penyaluran. Apa itu surat pengajuan penyaluran? Jadi ketika desa itu akan membuat pengajuan penyaluran atau pengajuan dana transfer desa, selalu wajib akan menggunakan meminta pengajuan penyaluran. Oke. Nah, caranya bagaimana ya? Perhatikan untuk skenario membuat surat pengajuan penyaluran dan gunanya untuk apa? Yuk kita ikutin. Ada menu kedua di surat permohonan. Kita klik di sini. Ya. Kita buat suratnya ya. Kita ikutin skenario terlebih dahulu, kita gunakan siltab bulan Januari. Periodenya kita ambil bulan Januari. Siltab Januari. Kemudian pejabatnya, nah kalau tadi udah diisi pejabatnya akan muncul di sini nih. Kita bisa pilih. Oke, pejabatnya kita bisa pilih. Kemudian isikan nomor surat, misalkan 900.001 permohonan 2022. Tanggal surat saya isi tanggal hari ini. Nah, biasanya ada pertanyaan tuh, Pak, nomor suratnya bagaimana? Monggo itu diserahkan pada desa masing-masing. Apakah penomorannya akan mengikuti pada sekretariat atau memiliki nomor sendiri. Yang jelas di sini nomor suratnya dibebaskan untuk diketik. Setelah itu, lakukan klik cetak. Nah, baik. Nah, ini dicetak ini akan munculkan nanti persyaratannya apa saja yang perlu disiapkan. Ya, misalkan di sini sesuai dengan peraturan Bupati Kerawang bla 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 ya, mendasari hasil ini akan muncul nilainya sebesar nanti otomatis. Nah, karena ini masih simulasi, maka untuk besarannya maka ini mungkin belum sesuai. Dengan kelengkapan persyaratan sebagai berikut, yaitu ternyata ketika kita mau menyalurkan
Siltab saja itu hanya membutuhkan surat permohonan penyaluran dari kepala desa. Jadi cukup satu saja. Nah, langkah selanjutnya apa? Ini kita boleh download atau kita boleh kita lakukan untuk cetak dan ditandatanganin oleh lurah yang tadi sudah kita set up. Iya, ini Siltab ADD Januari. Kita akan melihat langkah kedua setelah surat itu dibuat, desa melakukan pengajuan dana transfer desa. Mengajukannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk soft copy, yaitu PDF. Menunya di mana? Yaitu menunya ada di upload dokumen. Maaf. Dari pengajuan. Ya, kita lewatin dulu dua menu ini, kita masuk ke pengajuan terlebih dahulu. Ya. Pengajuan seperti biasa, kita pilih tambah, kemudian pilih bulannya tadi yang kita buat surat ada bulan. Dananya kita pilih adalah, maka di sini akan muncul persyaratan yang akan diminta secara otomatis dan pagu nilainya. Nah, nilai pagunya ini karena tadi sekali lagi belum kita set up secara real anggaran, maka kita dan persyaratannya belum kita set up, maka muncul di sini hanya satu ternyata. Nah, tadi yang saya ceritakan ternyata untuk mencairkan siltab itu hanya surat permohonan penyaluran dari kepala desa saja. Tidak perlu LRA, tidak perlu APBDes, dan lain sebagainya. Oh, ternyata simple. Cukup kita pilih filenya yang tadi ada di surat permohonan penyaluran. Kita pilih, filenya harus PDF, dan nama filenya tidak boleh menggunakan tanda dolar ya, atau spesial karakter, kutip, dolar. Kalau bisa dihindari, jadi gunakan nama yang tidak menggunakan dolar. Kadang-kadang kan untuk namanya kadang-kadang menggunakan dolar. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Ade Irawan untuk surat permohonan nominalnya bagaimana? Nominalnya otomatis Pak Ade. Jadi nanti kita kalau memang aplikasi ini sudah akan digunakan secara real, nilainya nanti akan secara otomatis muncul. Nah, ini angka 83.333 ini adalah angka dummy saja. Jadi nggak usah dipermasalahkan. Nah, ketika nanti dari desa menemukan angkanya itu tidak sesuai, nanti bisa menghubungi DPMD, nanti dari DPMD yang akan mengupdate-nya. Clear ya Pak Ade ya? Oke. Nah, saya lanjutkan. Di sini ada checklist, dengan ini menyatakan seluruh dokumen tidak sesuai ketentuan, telah sesuai ketentuan. Ini jika kita itu checklist, maka pengajuan kita itu langsung akan terkirim ke kecamatan. Jika ini tidak di checklist, maka dia akan tersimpan sebagai draft. Kita anggaplah kita checklist langsung aja supaya langsung kirim ke kecamatan. Ya, clear. Sampai di sini. Kita melihatnya di mana? Melihatnya ada di edging pengajuan. Bahwa periode Januari, siltab ADD Januari sedang proses oleh kecamatan selama 0 hari. Untuk melihatnya bisa klik di sini. Nah, nanti kita bisa melihat ada trackingnya seperti ini. Yuk, silahkan dilakukan pengajuan. Kemudian suratnya ditandatangan dulu. Jadi nanti setelah dicetak oleh sistem, baru ditandatangan, baru di-scan kembali. Scan-nya pakai apa? Boleh menggunakan HP ya, menggunakan scanner yang menggunakan HP boleh, atau alat scan yang ada printernya itu boleh. Nah, untuk melihatnya masuk ke edging pengajuan ya Bapak-bapak ya, atau Ibu-ibu ya. Edging pengajuan, kalau dia itu statusnya sudah ada
sedang proses di kecamatan, artinya dia sudah masuk ke kecamatan. Seperti itu. Tugas desa apa? Sudah selesai? Sudah. Ya, memang tugasnya hanya itu. Kemudian ada menu 1 dan 2 ini masih kita lewatkan, nanti akan kita simulasikan di pelatihan yang skenario 2, yaitu BLT dan Silcap di Februari. Ini ada monitoring anggaran per desa. Ini nanti kita bisa melihat karena ini sekali lagi ini masih dummy, maka ini belum bisa menjadi acuan. Tetapi siapa yang boleh mengubah ini? Yang boleh mengubah ini nanti ada wewenangnya, ada di DPMD. History tracking ini ada di